Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Informasi yang akan saya share kepada Bapak Ibu Guru itu berkaitan dengan 3 kabar pencairan tunjangan profesi guru ya yang tahun 2025 dan sampai 2026 ini. Mengingat bahwa pasti ada banyak guru-guru yang belum menerima tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ketiga, triwulan keempat, bahkan ada kekurangan yang mulai dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu yang Bapak Ibu guru alami ya, meskipun ini tidak terlalu banyak ya untuk yang kekurangan, tapi perlu saya sampaikan terkait dengan perkembangan pencairan TPG sertifikasi guru ini ya yang tahun 2025. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk kegiatan mengajar, kegiatan untuk pegangan siswa dalam belajar, kemudian modul-modul PPG, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu Guru ya, untuk diketahui bahwa 3 kabar utama ini yang perlu harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama itu carry over ya, terkait dengan tunjangan profesi guru di tahun 2025. Nah, jadi bagi teman-teman guru yang hingga tanggal ini ya, kemarin tanggal 9 itu belum menerima tunjangan profesi gurunya atau tidak ada transferan lah ke rekening Bapak Ibu Guru, itu sebenarnya sudah menandakan kalau pencairan tunjangan triwulan ketiga, triwulan keempat, kemudian kekurangan triwulan yang lain itu sudah carry over. Artinya carry over itu tidak mungkin akan dicairkan pada bulan Januari atau Februari. Yang pasti itu akan dicairkan pada bulan Maret seperti itu. Nah, kenapa bulan Maret? Karena bulan Maret itu adalah proses pembukaan anggaran Bapak Ibu Guru. Jadi semua instansi itu mengajukan anggaran itu batas waktunya sampai Januari ini, kemudian nanti Februari itu termasuk validasi data untuk Bapak Ibu Guru ya. Tapi di bulan Februari itu adalah pengecekan anggaran tersebut, kemudian nanti di Maret itu akan ditransfer. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sudah menerapkan skema pencairan bulanannya? Apakah pencairan tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga, triwulan keempat, maupun yang kekurangan itu akan tetap didapatkan? Jawabannya akan tetap Bapak Ibu dapatkan ya. Jadi meskipun Bapak Ibu Guru tidak dapat sekarang ya, tetapi nanti di bulan Maret itu akan lebih banyak yang Bapak Ibu dapatkan karena yang triwulan belum didapatkan termasuk yang kekurangan, kemudian nanti ketambahan dengan TPG di tahun 2026 yang sudah menerapkan versi bulanan seperti itu. Nah, sedikit saya informasikan untuk TPG yang versi bulanan, proses validasinya itu nanti akan dilakukan pada awal Februari Bapak Ibu Guru. Nah, jadi Bapak Ibu Guru yang sebenarnya harus sudah mengupdate datanya maksimal tanggal 31 Desember 2025 itu Bapak Ibu Guru, maka sudah bisa dipastikan pencairannya tidak akan telat. Nah, tapi bagi Bapak Ibu Guru yang melewati tanggal 31 Desember 2025 proses update data di Dapodiknya, maka sepertinya akan mengalami kemunduran dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Guru mungkin kurang memperhatikan surat edaran yang sudah diedarkan oleh Mendikdasmen per November 2025 kemarin. Itu. Nah, kemudian untuk kabar gembira berikutnya itu adalah PPG di tahun 2025 dan TPG 2026 ya. Jadi untuk lulusan PPG tahun 2025 itu akan masuk ya usulan penerimaan TPG mulai tahun 2026 ya, dengan syarat umum yaitu datanya valid, beban kerjanya juga memenuhi, dan juga NUPTK-nya ya, memiliki NUPTK dan lain-lain. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua guru, terutama bagi guru-guru yang baru lulus PPG ya. Nah, ini yang arah cair bulanan. Jadi Pak Mendikdasmen itu sudah terang-terangan menyampaikan di berbagai macam podcast ya, kemudian di depan Presiden di Hari Guru Nasional itu bahwa mulai tahun 2026 skema pencairan tunjangan profesi guru itu tidak lagi menerapkan skema triwulan, tetapi sudah dilakukan secara bulanan gitu. Jadi mereka sudah
deal-dealan ya dengan BPJS. Salah satu kendala kenapa tahun 2025 dan sebelum-sebelumnya itu menerapkan triwulan karena ternyata kendalanya itu di BPJS. Dan sekarang itu BPJS sudah selesai ya. Jadi skema pencairan Bapak Ibu guru itu akan mulai dicairkan itu bulan Maret dan seterusnya ya, Maret, April, Mei, Juni, seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, cuma di situ ada beberapa risiko yang Bapak Ibu harus perhatikan ya untuk demi kelancaran pencairan, karena Bapak Ibu guru harus diminta lebih mengupdate ya data-datanya. Nah, tapi kalau saya lebih memilih, ya saya tentunya lebih memilih yang bulanan ketimbang yang ketimbang yang cairnya itu triwulan ya. Karena kalau yang triwulan itu kan seperti yang kita rasakan di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu guru ya, yang kemarin itu banyak sekali drama-dramanya. Nah, kabar baik ya terkait dengan carry over TPGD, poin utama itu sesuai dengan transkrip bahwa untuk guru yang SKTP-nya sudah terbit tetapi penyalurannya belum utuh atau belum diterima, maka contohnya misalnya seperti TPG triwulan ketiga, triwulan keempat, dan kekurangan beberapa bulan ya, terutama untuk yang rame kemarin itu triwulan keempat. Sebenarnya kalau Bapak Ibu guru pahami ya, itu sejak triwulan ke-1 itu sudah ada beberapa guru yang memang ini ya mengalami kekurangan ya. Kemudian ini diklaim akan disalurkan melalui mekanisme carry over di tahun 2026. Nah, ini disampaikan langsung oleh Dirjen GTK ya. Dan ini sudah disampaikan langsung oleh Dirjen GTK bahwasanya tidak ada pencairan pada bulan Januari dan Februari ya, khusus untuk yang triwulan ya, triwulan ketiga dan keempat. Itu tidak ada karena sudah masuk ke carry over di tahun 2026. Nah, kapan akan memang dibayarkan itu paling cepat itu bulan Maret ya. Jadi Bapak Ibu guru itu tetap memantau informasi atau update di kanal info GTK-nya seperti itu untuk memastikan bahwa pencairan itu tetap berjalan ya. Nah, harapannya nanti tentu kita berharap ya dalam waktu beberapa hari ke depan itu pencairan ya tidak harus menunggu bulan Maret gitu ya. Tetapi kalau misalnya melihat dari skema-skema di tahun 2024, 2023, kalau carry over itu baru akan ditransferkan mulai Maret ya. Jadi carry over itu berarti dibayar setelah proses verifikasi dan administrasi itu selesai. Oleh karena itu, pastikan data dan rekening itu tidak bermasalah agar tidak ikut tertunda gitu. Nah, kabar baik kedua untuk lulusan PPG 2025 itu diusulkan menerima TPG ya. Jadi syaratnya tentunya pemenuhan beban kerja atau jam mengajar ya 24 jam tatap muka itu ya, kemudian NUPTK dan identitas kepegawaian sesuai dengan data Dakodik dan data kepegawaian terbaru, dan syarat lain untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi tipsnya adalah Bapak Ibu guru harus sering-sering mengecek ya status di info GTK-nya. Kemudian pastikan penugasan dan jam mengajarnya itu tercatat benar ya, dan juga rekening aktif ya sesuai dengan nama. Jangan sampai misalnya dana itu diretur ya. Nah, itu seperti kasus-kasus terakhir ini banyak yang diretur seperti itu. Nah, kemudian kabar baik yang ketiga itu arah pencairan TPG per bulan ya. Jadi penjelasan intinya itu adalah skema penyaluran ini diarahkan per bulan, bukan lagi 3 bulan ya Bapak Ibu guru untuk tahun 2026. Jadi kebijakan ini disiapkan bertahap, tidak langsung sempurna Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa apa-apa itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Nah, prosesnya itu melibatkan rantai sekolah atau data, verifikasi dan usulan, baru proses penyaluran. Nah, ketepatan waktu usulan daerah dan laporan data sekolah itu sangat menentukan. Nah, mengapa harus rapi data? Karena skema bulanan itu menuntut pembaharuan data lebih cepat Bapak Ibu guru, baik itu jam mengajar, penugasan, kemudian rekening maupun mutasi. Nah, jika telat atau invalid, potensi telat cair juga Bapak Ibu guru. Jadi nanti di aplikasi ya mungkin itu ada tulisan memenuhi atau tidak memenuhi, mungkin seperti itu. Nah, alur sederhananya itu seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi sekolah dan Dapodik itu mencantumkan ya atau mengupdate jam mengajar, penugasan dan satmilkal. Kemudian dilakukan verifikasi usulan ya. Ini verifikasi itu bukan lagi dilakukan oleh daerah Bapak Ibu guru. Jadi kita memotong daerah ya. Kemudian penyaluran itu proses transfer ke rekening Bapak Ibu guru, dan rekening guru itu dana masuk dan valid seperti itu. Nah, untuk checklist persiapannya, jadi yang perlu ditentukan itu adalah pemutahiran data di Dapodik ya, mulai dari jam mengajar, jadwal, kemudian rombel,
dan tugas tambahan lainnya. Kemudian data identitas profesional ya, sertifikasi, sertifikat pendidik atau ijazah dan data pendukung, sama subminkal ya. Pastikan hanya satu subminkal yang benar. Kemudian rekening penerima itu harus aktif Bapak Ibu guru sesuai dengan nama dan tercatat benar. Mutasi atau pindah sekolah itu lakukan mutasi data, bukan entry baru. Ya, kemudian koordinasi dan pemantauan, jadi laporkan perubahan ke dinas dan pantau info GTK-nya. Nah, tipsnya itu adalah kalau ada data yang tidak terupdate atau keliru, segera laporkan ke berjenjang ya, mulai operator sekolah ke dinas agar tidak mengganggu verifikasi. Nah, resiko yang perlu diatasi itu ada hal yang sering membuat penyaluran tertahan. Jadi data Dapodik itu belum sinkron, baik itu jam mengajar, penugasan, dan subminkal. Kemudian rekening tidak aktif ya, tidak sesuai dan belum diperbaharui. Mutasi itu belum dimutasi di Dapodik atau dibuat entry baru, dan usulan atau verifikasi dari daerah terlambat. Nah, kemudian catatan pentingnya itu adalah ringkasan ini itu mengikuti transkrip jadwal mekanisme ya, final tetap mengikuti informasi resmi. Untuk kepastian tuntasnya itu status pribadi ya, rujuk info GTK dan jalur dinas. Nah, jika tidak ada kesesuaian data, maka perbaiki lebih awal supaya tidak menumpuk saat periode pencairan. Nah, bulanan itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, pencairan bulanan itu adalah butuh data yang rapi Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru perlu adaptasi ya dengan skema yang baru ini ya. Mulai jadi cek rutin, update data cepat, koordinasi operator, simpan bukti perubahan, dan lain sebagainya. Nah, rencana aksi cepatnya, jadi cek status di info GTK Bapak Ibu guru ya, kemudian cek rekening aktif sesuai dengan rekeningnya masing-masing, catat kendala jika ada. Kemudian untuk minggu ini itu koordinasi dengan operator sekolah, pastikan jam mengajar dan tugas tambahan itu benar, dan sinkronisasi di Dapodik. Menjelang tahun 2026, pastikan mutasi atau penempatan itu sudah dimutasi. Pastikan data identitas dan kepegawaian itu juga rapi Bapak Ibu guru, dan pantau info resmi bila ada perubahan skemanya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.